Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, jadi saya kumpulkan teman di sini ya untuk supaya nantinya kita akan membangun ya sebuah komunitas yang di mana komunitas ini nanti akan menjadi wadah untuk edukasi tentang pasar modal ya. Nah, jadi kenapa di tahun ini saya ingin sekali membangun komunitas ini supaya kita bisa bersama-sama memiliki sebuah forum di mana forum ini menjadi forum edukasi dan bisa menciptakan investor baru gitu di dunia pasar modal. Nah, makanya saya sekarang akan lebih fokus membentuk satu manajemen di komunitas yang sekarang mau dibangun. Gunanya kita akan bisa ngadain event-event nanti ya di kota masing-masing, di kota teman-teman kah, atau nanti kita buat event Zoom meeting segala macam. Yang nantinya dari setiap Zoom yang kita adakan itu ada yang free, ada yang berbayar. Jadi nanti ada membership yang memang jika mereka sudah merasakan manfaat dari komunitas kita, nah mereka nanti bisa upgrade gitu ya, upgrade jadi membership yang dimana nanti teman-teman semua itu yang udah ya, kalau saya menseleksi untuk mentor ya itu harus sudah trading minimal, paham tentang beberapa sekuritas dan juga beberapa fitur-fitur sekuritas sama analisa fundamental dan sedikit analisa tentang teknikal ya, bagaimana melihat harga terendah sampai harga tertinggi gitu. Nah, jadi nanti mentor ini akan disebar tuh ke beberapa member-member yang sudah melakukan upgrade menjadi membership. Nah, si mentor keuntungannya apa? Nah, yang mentor ini keuntungannya itu banyak ya. Yang pertama, satu, dia nanti ada profit sharing gitu. Dari setiap dia mengisi training ya, kita nanti trainingnya basic aja lah. Basic, nanti mentor-mentor yang ngajarin tentang ngajarin ke yang belum pernah investasi saham. Nah, itu kan mudah ya. Jadi dari apa itu investasi segala macam, nanti kurikulumnya saya yang buat, teman-teman tinggal pelajari, tinggal melatih diri ya. Nah, itu nanti dapat profit sharing ya. Dan juga nanti teman-teman kalau dikenal ya oleh banyak member, otomatis kan branding teman-teman juga mulai terangkat gitu ya. Kalau teman-teman punya bisnis, punya apa, orang-orang udah mengenal teman-teman, itu pasti mereka akan gampang gitu ya, ditawarkan sebuah produk. Kita punya produk apa? Ya karena dia member kita, atau dia alumni kita, atau dia pernah konsultasi atau diajarin ya sama kita sebagai mentor dia, ya otomatis dia pun akan trust gitu, akan percaya gitu. Nah, itu sebuah keuntungan juga. Yang kedua, kalaupun nanti itu di daerah kota masing-masing ya katakanlah ada event gitu, ada event misalkan kita punya acara apa, jadi si komunitas ini nanti berkumpul gitu ya karena satu visi segala macam, nanti kita berkumpul satu wadah, diskusi segala macam, apa sih problem segala macam gitu. Dan yang kedua, nantinya kan kita saling membangun kebersamaan gitu kan. Nah, jadi itu tujuannya itu. Yang ketiga adalah kalau misalkan katakanlah nih teman-teman buka bisnis usaha apa, katakanlah kopi atau apa.
Nah, usaha itu kita bisa kumpul di basecamp ini, basecamp A, basecamp A, basecamp A. Jadi saling berkontribusi ya dalam segi ekonomi. Jadi nggak hanya kita belajar hanya di satu, misalkan adalah kantor perwakilannya di daerah mana misalnya, di daerah Makassar katakan. Ya udah, nanti bangun tuh di kota Makassar, ya bangun, ya kasih free aja, minimal dia kita edukasi dulu, bangun itu dulu, kesadaran dulu bahwa kita komunitas ini loh, edukasi pasar modal gitu. Nah, ketika mereka udah sadar, oh iya, ikut kasih lah edukasi tentang ya investasi apa sih ini segala macam ini. Nah, nanti rencana saya kita bangun satu institut ya atau akademi yang dimana mereka kayak orang kuliah aja, tetap bayar, nanti kita latih mereka di pasar modal. Nah itu ya. Yang kedua, kita bisa bangun sosial. Dari komunitas ini kita bisa bangun basecamp yang di perwakilan itu setiap Jumat adain ya, katakanlah bakti sosial, entah nanti mau bagi-bagi makanan ya, atau entah kita nanti misalkan buka usaha. Saya terinspirasi sama Pak siapa tuh yang pengusaha jalan tol itu. Nah itu dia buat nasi kuning ya, dijual dengan harga 3.000. Dia membantu UKM-UKM di sekitar gitu ya. Kenapa? Karena ya dia ngambil makanannya dari UKM-UKM atau usaha-usaha warung makan di sekitar tempat yang dia jualan itu. Jadi nggak sekedar komunitas tentang kita belajar, edukasi dan segala macam, tapi kita pemerataan ke orang-orang sekitar. Jadi kita bisa memberikan manfaat pada mereka gitu kan. Jadi bukan sekedar komunitas yang mencari cuan-cuan terus gitu, tapi kita bergerak gitu, membantu ekonomi masyarakat juga, atau juga nanti bakti sosial kita adakan. Nah jadi itu ya. Jadi nanti dana-dana yang orang-orang ikut kelas-kelas ya atau membership, nah itu nanti sebagian kita akan buat foundation ya, atau ya jadi untuk infak atau sedekah nanti di situ. Nah jadi kita pun juga membangun sebuah perkumpulan yang bukan sekedar mencari profit, tapi juga keberkahan ya, dan juga kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan juga pun nanti ada update ilmu. Ya nggak hanya, sebenarnya sih saya pengen nggak hanya pasar modal aja ya. Kalau teman-teman misalkan di dunia bisnis atau apa, nah kita bisa sharing apa gitu. Tapi tetap sih tujuan komunitas ini memang fokusnya ke edukasi segala macam. Kalau nanti teman-teman ketemu pakar bisnis segala macam, ya itu kan karena bangun network itu kan, jaringan itu kan, kita siapa tahu ya ada peluang bisnis yang cocok, kita bisa bisa garap gitu. Nah hasilnya gimana, nanti hasilnya bisa kita salurkan ke komunitas ini ya. Komunitas ini nanti kita buat divisi ya. Awal sebenarnya saya bangun nama itu Invest Winner. Kenapa? Karena satu, kemarin ada beberapa pertimbangan segala macam. Nah, Invest Winner ini kan kalau misalkan orang pakai brand Invest Winner ini, pasti kan kita akan membuat persepsi di pikiran mereka bahwa komunitas kita memang untuk edukasi pasar modal. Dan nanti rencana saya akan kita buat aplikasi ya, website yang dimana kita akan kejar untuk untuk bisa menciptakan ini ya, mimpi saya, mungkin juga bisa jadi mimpi teman, menciptakan 1 juta investor baru, dimana dari 1 juta ini bukan sekedar perkumpulan yang biasa,
Tapi nanti kalau teman punya jadi mentor ya, jadi mentor katakanlah, teman-teman bisa membrandingkan diri gitu ya, brandingkan diri kita misalkan katakanlah teman-teman ya insya Allah teman-teman katakanlah nulis buku ya, buku itu nggak perlu pusing harus jual mana, ke komunitas kita aja ya, tinggal langsung jual gitu, karena namanya mentor kan udah terbranding ke anggota. Oh, karena nanti akan terpampang tuh di aplikasi ya, atau di event-event di tiap-tiap kota gitu ya. Jadi si mentor ini nanti akan diangkat namanya gitu ya, di komunitas itu. Jadi nggak hanya terpaku di saya, gitu. Saya teman-teman juga mulai tampil gitu ya. Untuk apa? Untuk sama-sama yuk kita bersama-sama ya menciptakan atau menumbuhkan kesadaran untuk investasi ya di usia-usia sejak dini, karena mungkin anak kita pun juga harus dibiasakan ya, maksudnya kita ajarkan juga ya bagaimana cara mengelola uang dengan baik ya, supaya nanti kedepannya dia bisa menjadi orang yang tahu ini uang harus diapakan gitu ya, harus dikemanakan gitu. Jadi kalau dia misalkan istilah kata persepsinya nabung di bank itu cepat kaya, iya nabung di bank itu cepat kaya, iya oke lah gitu. Tapi kalau kita berinvestasi ya dengan cara benar itu bisa kaya gitu. Nah jadi itu mulai sejak dari usia sejak dini ya kita bisa edukasi ke kaum anak muda. Nah jadi itu ya, itu komunitas yang bakal kita bangun, dan kenapa saya kumpulin teman-teman, dan saya belum ngasih tahu ke yang member basic ya, karena saya pengen tahu dulu teman-teman yang member advance ini ada gak yang tertarik ya, katakanlah mau jadi mentor atau mau jadi perwakilan. Nah kalau perwakilan nanti nggak harus jadi mentor. Kalau perwakilan paling manage anak-anak muda situ ya, katakan punya potensi untuk menjadi seorang trainer. Nanti mungkin saya yang training kan di daerah situ. Nah, nanti teman-teman bisa seleksi. Nanti mereka akan menjadi mentor di kantor perwakilan situ ya. Di mana nanti mereka juga dapat profit sharing. Dan yang perwakilan pun juga nanti juga akan dapat juga ya nanti dari profit sharing. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya pengen tahu dulu gitu ya, pengen tahu siapa aja gitu. Nah jadi gitu ya, kita komunitas yang kita bangun akan menciptakan investor-investor baru di dunia pasar modal, dan juga kita membangun foundation atau ibarat kata ya bakti sosial ya. Jadi kita kegiatan-kegiatan ada bakti sosial ya, atau mungkin ya ini biasa juga sih, kita bisa katakanlah ada acara apa misalkan kita mau ke mana ya, yang kemana segala macam. Nah kita tinggal buat aja gitu ya, buat aja rencananya, terus misalkan sama-sama lah, misalnya profitnya berapa gitu kita targetin gitu. Karena kita mau ke Eropa, mau umroh bareng, itu kan asik gitu. Karena satu komunitas satu tujuan gitu, mau umroh, ayo kita mau umroh, berapa modalnya, berapa dananya ya, kita hitung segala macam. Nah dari profit trading kah, atau dari mungkin teman-teman yang punya bisnis atau segala macam, nah itu kita bisa ini kalkulasikan gitu. Nah jadi seperti itu ya. Oke, di sini ada Bu Nelly, Damiati ya, Zainal, Pak Rahmat, sama Pak Lambok. Oke, kira-kira ada pertanyaan?
saya, Mas. Iya, silakan Pak Zainal. Mungkin ini aja ya saran, kalau memang bagus banget ya ini mimpi atau harapan kita semua ya. Saya sangat mendukung juga, Mas. Cuman ini aja saran dari saya. Mungkin betul juga kurikulumnya aja sama skema atau sistemnya diperkuat aja, Mas, nanti. Seperti Hmm, kayak pembagian divisi, bahkan mungkin ada SOP ya itu. Jadi kan oke, seperti itu oke. kan tidak hanya komunitas, mungkin lebih kita bilang lebih enaknya mungkin lebih ke perusahaan ya. Atau kita bikin sebuah sistem yang memang apa ya ininya ya perlu SOP juga sih. Jadi biar biar nggak apa ya nggak terlalu luas lah istilahnya. Takutnya nanti gini dari awalnya rencananya mungkin apa ya di investasi atau edukasi tentang pasar modal dan sebagainya. Kemudian ketika Hmm, nanti di lapangan, ketika tidak ada SOP atau tidak ada rule atau aturan yang membatasi, maka takutnya nanti terlalu lebar sehingga ke marketing, kemudian ke bisnis yang lain. Nah, takutnya nanti malah yang hmm, awalnya di edukasi investasi jadinya nanti malah melebar ke digital marketing dan sebagainya. Takutnya nanti malah ke website, teknologi yang lain. Jadinya mungkin malah nanti nggak fokus gitu loh, Mas. Mungkin jadi dari kurikulum atau SOP atau skema itu sistemnya diperkuat aja nanti dari Mas Farhan gimana biar kita juga ya. jelas seperti pembagian divisi atau pembagian tugas-tugas nanti mentor gimana, kemudian event-eventnya apa aja, nanti urutan-urutan nanti apa yang kita lakukan ke depannya nanti jelas mungkin pertama mungkin nanti di minggu depan kita bikin struktur organisasi, kemudian selanjutnya kita bikin SOP di divisi apa sampai semuanya jelas gitu loh, Mas. Nah, itu saran dari saya sih. Jadi dari awal diperkuat pondasinya biar ke depannya kita jalan itu tinggal kita lihat aja SOP-nya apa, tugasnya apa sesuai job desk masing-masing. Nah, nanti dari kepalanya ya dari direksinya atau foundernya Mas Farhan nanti tinggal ini Hmm, aja mendisiplinkan. Oh, ini terlalu lebar, jangan tolong kembali ke SOP dan sebagainya gitu, Mas. Jadi biar ke depannya itu kita mantap gitu. Jadi nggak asal jalan, tapi benar-benar memang kita sesuai dengan niat atau awal sesuai apa ya aturan yang memang menjaga agar eh, investment ini memang sesuai dengan garis yang kita inginkan dari awal gitu, Mas. hmm. Iya, Itu iya, aja. iya. Hmm. Iya, oke. Bagus itu Pak ya untuk masukannya. Memang eh, kita pun akan kerancang juga SOP-nya. Kalaupun nanti sebenarnya sih saya masih ada pertimbangan apakah komunitas ini akan kita mau jadikan koperasi atau memang mau bangun sebuah perusahaan gitu. Nah, kalau kita mau bangun koperasi kan berarti kan itu semua milik bersama gitu. Kalau koperasi kan milik sama. Nanti yang tim-tim para mentor dan pengurus, nah itu ada ya sistemnya SOP-nya. Nanti ada pembuatan SOP-nya gitu. Nah, tinggal makanya kan saya harus ini dulu gitu kan apa jalan yang terbaiknya nih dari teman-teman yang memang mau terlibat ya. Apakah nanti kita buat komunitas tetap kita buat, nanti kita misalkan buat lembaga untuk ininya gitu ya, untuk institut atau apa, yang dimana nanti itu buat ya perusahaannya itu, nanti komunitas ini untuk market, kita ngomong sebuah marketnya gitu ya. Nah, ataupun kalau mau koperasi ya dari komunitas ya, misalkan komunitasnya ada 10.000 anggota, kita buat nih koperasi dari legalitas segala macam ya. Nah, nanti dari anggota juga harus mengikuti SOP yang dari operasi yang udah kita buat gitu ya. Dan nanti ketika operasi itu udah berjalan ya, nah nanti si anggota ini akan dapat fasilitas-fasilitas di koperasi itu. Ya kalau koperasi itu kan pasti ada uang-uang iuran ya, iuran-iuran itu gitu kan. Nah kita tinggal fokusnya di apa, di fasilitas, terus upgrade ilmu ya, terus juga
perbaikan dari tim manajemen, terus juga ada kegiatan-kegiatan apa ya yang bisa mendukung si para anggota itu bisa berkembang gitu, berkembang di dunia pasar modal. Oke, mungkin ada lagi ya, kita boleh ya saran-saran ya, yang dimana ini bisa nanti saya kumpulkan saran itu. Nah, nanti saya coba carikan solusinya gitu ya. Terus tanya lagi, kira-kira dari hasil dari pertemuan ini, kira-kira nanti selanjutnya apa? Apakah ada notulensi, ataukah ada report, ataukah ada apa ya? Kalau kita bilang di perusahaan itu namanya planning yang jelas. Kira-kira ada pertemuan selanjutnya atau gimana? Apakah ada pembentukan atau Ya, apa? Gitu, Mas. Itu yang ada. perlu kita. Ya, betul betul. Jadi memang nanti kita ada lagi ya pertemuan lagi untuk yang mau jadi pengurus di ini ya komunitas ini ya, dan juga sama beberapa teman-teman di bagian divisi apa segala macam gitu ya. Jadi untuk mematangkan planning kita gitu kan, apa yang harus kita lakukan ya untuk nantinya program ini kita jalankan, program apa yang mau dijalankan. Katakanlah misalkan kita mau buat Zoom lah, atau misalkan buat ya pokoknya acara-acara yang bisa mendukung. Ya, tapi kita memang kuatkan dulu memang di ini ya, di kesiapan tim yang mau memang jadi mentor gitu, dan juga nanti si manajemennya ya dari misalkan tua segala macam sampai divisi-divisi yang megang untuk divisi-divisi yang fokus megang ini ya bidangnya gitu. Nah jadi untuk pertemuannya itu mungkin minggu depan atau ya nanti sesuaikan dulu jadwal saya juga ya. Gitu ya. Nanti ada pertemuan lagi. Nah sekarang mungkin teman-teman yang saya pengen tahu dulu masih gitu ya kesiapan teman-teman yang pengen bergabung ya berkontribusi ya menjadi perwakilan kah di kotanya, nanti SOP-nya seperti apa, nah nanti akan dibuat, kita nanti rapatin lagi sampai benar-benar udah matang nih, udah matang dan udah kompak ya para timnya, dan juga kita udah tahu tujuannya mau ke arah koperasi atau memang kita mau bangun lembaga yang memang akan menaungi si komunitas ini, lembaga ini ya, lembaga training, institut atau apa gitu ya, yang untuk menaungi si komunitas ini. Tadi kan para member ini nanti kan akan seperti orang kuliah lah. Jadi mereka akan membayar membership atau kelas gitu ya. Yang dimana para mentor atau trainer nanti yang di lembaga training nanti, nah dia yang mengajar gitu. Jadi gitu ya. Kalau operasi ya operasi itu paling sistemnya ya. Kalau udah berjalan itu ada pembagian-pembagiannya ya. Nah itu udah ada standar ininya, standar SOP-nya, berapa bagi hasilnya segala macam gitu. Oke, kira-kira teman-teman yang mau jadi perwakilan silakan di kota mana segala macam. Karena ini saya belum sounding nih ke member yang basic nih. Kalau saya makanya ke yang sekarang dulu. Kalau ada yang siap, ya misalnya di kota apa ya, nanti ya nggak perlu harus ini sih, di rumah pun kalau mau jadi wadah edukasi diskusi ini jadi masalah gitu, nggak harus punya ini punya itu, nggak harus, kecuali nanti kalau kita udah mulai ada pemasukan atau dana ya kalaupun nanti
dari perwakilan kota ini ada komitmen untuk membangun timnya di daerah tersebut, ya kita bisa suplai gitu. Jika memang itu diperlukan gitu ya. Saran saya gini Mas, nanti mohon buatkan ini aja Google Form. Nanti mungkin di situ nanti bisa digunakan untuk list ya, list apa namanya, siapa aja yang mau jadi mentor atau jadi pengurus. Nanti Mas bikinkan Google Form aja, nanti biar jelas nanti oh nama ini, nomor kontaknya ini, area ini, oh dia mau jadi mentor, oh dia jadi pengurus apa gitu. Itu lebih enak nanti Mas laporannya ke Mas Farhannya. Boleh nanti saya coba Nanti aja ke grup Telegram, nanti bikin aja nanti. Oke, nanti boleh tuh sarannya ya. Nanti bisa saya buat Google Form, nanti teman tinggal isi ya. Secepatnya nanti mungkin besok langsung saya kira. Oke, ada lagi mungkin yang teman-teman mau tanyakan? Oke. Jadi belum selesai sih ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tuh nanti bangun komunitas bukan sekedar komunitas kumpul atau apa ya. Nanti kita memang untuk menjaring masyarakat Indonesia ya, dari kaum muda sampai juga untuk kaum yang boomer gitu ya, boomer yang usia dari 50 sampai 60 gitu ya. Karena kan mereka yang dia punya dana pensiun bingung nih mau taruh di mana gitu. Kan ada atau mungkin juga ada yang katakanlah orang kena PHK segala macam. Nah, jadi seperti itu. Tadi saya mau kerja gimana bagi waktu. Iya, sebenarnya untuk perwakilan nanti memang ya nanti bentuk tim ya, tim yang memang ya misalkan anak-anak muda gitu ya, yang bisa bantu ini Pak siapa ya, ini udah Mayanti Pak Solo atau siapa ya, ya jadi nanti bisa ya kumpulkan dulu tim-tim yang memang dia minimal pengen membantu misalkan untuk yang di perwakilan itu. Jadi nanti perwakilan itu ada kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Dan juga nanti kita kan lagi fokusnya juga membuat SOP-nya dan juga ada biaya membership. Kalau misalkan udah edukasi dia cocok, tertarik ya, terus juga pengen belajar lebih dalam lagi, ya nanti ada biayanya. Nah biayanya itu nanti untuk perwakilan dapatnya katakan berapa gitu dari omset atau profit bersih gitu. Nanti kita diskusikan lagi gitu, karena saya masih lagi merancang juga dan mengumpulkan juga ya untuk yang memang ingin menjadi profil dan mentor. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saya lihat memang untuk peluang komunitas ini cukup besar ya. Karena kalau kita lihat data dari mana ya? Kemarin itu peningkatan jumlah investor di Indonesia hampir luar biasa. Hampir kurang lebih 200% ya. Naiknya 3 kali lipat gitu ya dari tahun 2020
dari 2020 itu di angka kalau nggak salah 3,7 juta investor. Nah, sekarang di tahun 2019 itu 3,7 juta. Di tahun 2021 ini meningkat menjadi 7,3 juta investor baru. Nah, di mana didominasikan para kaum milenial, anak muda gitu ya. Nah, makanya banyak sekuritas ya kayak Ajaib ya, terus kayak aset yang memang dia fokusnya memang ke anak muda gitu ya. Anak muda itu gimana cara ajak mereka jadi investor dan bergabung. Oke. Saya banyak teman saya para trader. Gimana cara ajak mereka ya kita bergabung. Ya, yang pertama kita memang harus melakukan pendekatan dulu ya ke temennya bapak itu, dan juga satukan visi juga gitu ya, satukan visi juga bahwa kita nih lagi mau membangun kumpulan ya atau komunitas. Nah, kita bisa presentasikan gitu. Untuk pastikan orang akan bertanya kalau gabung itu keuntungannya apa gitu. Ya, keuntungannya nanti satu ya, dia mungkin bisa membangun brandingnya gitu ya, dan juga dikenal oleh anggota komunitas itu gitu ya. Dan yang kedua juga ya, kalau dia dikenal kan maka dia bakalan ini ya, mudah ya untuk punya relasi segala macam gitu ya. Nah, itu udah keuntungan yang kedua. Nanti ada sistem bagi hasilnya gitu. Nah, jadi kalau dia misalkan katakanlah mau jadi mentor ya atau segala macam, nah nanti kita tinggal ada hitung-hitungan bagi hasilnya ya. Nah, profit sharing lah gitu ya. Nah, jadi itu nanti saya akan rancang deh untuk keuntungan siapa aja sih yang mau jadi tim. Tapi salah satunya tadi sudah saya sebutkan ya. Tinggal nanti saya buat catatan, nanti saya share. Nah, nanti ada grup khusus gitu kalau yang udah memang tertarik bersama-sama ya membangun komunitas ini, ya silakan gitu ya. Nanti silakan teman-teman chat ya. Saya siap gitu, siap bergabung ya untuk membangun komunitas ini. Jadi karena rencana saya komunitas nggak sendirian gitu, bareng teman-teman yang memang udah menjadi member saya gitu. Nah, sama-sama kita kontribusi untuk masyarakat di Indonesia. Dan visi kedepannya sih kita nggak fokus dulu di Indonesia gitu. Walaupun saya juga ada ini juga ya, rencana jangka panjang komunitas ini nanti bisa terambah ya, ke ya ini baru ini ya visi ya, ke Malaysia, Filipina atau segala macam, yang dimana nanti kan saya akan terus update ilmu ya, pasang modal nggak hanya di Indonesia tapi di Nasdaq ya, di Hong Kong segala macam, yang memang basisnya khususnya fokusnya di syariah gitu ya. Jadi kalau Nasdaq itu kan udah ada tuh ya untuk yang saham-saham syariah gitu. Nah, saya lagi ngembangin itu. Nah, tinggal nanti di komunitas ini udah ada tim yang memang menghandle para member segala macam. Saya tinggal fokus upgrade ilmu ya, dan sharingkan ke anggota komunitas yang VIP. Nanti kita buat membership VIP. Jadi syariah investor VIP gitu ya. Jadi ada biaya. Nah, ini saya masih riset dulu karena ada beberapa juga ya komunitas yang ada yang biayanya bulanan atau tahunan. Tapi skemanya kalau yang akan saya lakukan adalah nanti ada
biaya awal dia masuk dulu yang basic, ya katakanlah 200.000 ya atau berapa, nanti saya akan coba pikirkan dulu. Nanti yang kedua, ketika dia udah matang, udah bisa tahu gitu cara tradingnya, nah kita bisa ini lagi upgrade lagi, ya bisa upgrade lagi ke ilmu yang lebih mendalam. Nantinya ada ilmu tentang pasar modal syariah untuk bursa saham Amerika gitu misalkan. Nah itu kan jadi keunggulan tuh, bisa mereka ini ilmu nggak hanya di pasar modal Indonesia aja gitu, tapi juga di Amerika ya, atau juga Turki segala macam. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Mungkin sementara ini aja Mas, yang Google Form yang mungkin misalkan kalau sekalian ya nggak masalah sih, kalau sekalian maksudnya sekalian lengkap yang bisa memfilter mana yang mau jadi mentor, mana yang mau hanya jadi pengurus, atau apa misalkan kalau mau ini lebih cepat ininya, karena yang ikut ini kan berapa ini 9 ya, atau mungkin 7 ya. Nah itu mungkin aja lebih bisa ini aja sih, woro-woro atau pengumuman di grup Telegram sekalian form untuk yang mau gabung grup khusus langsung aja, nanti biar Mas Farhan bisa broadcast atau apa masukin langsung ke grup WA atau apa biar lebih cepat untuk koordinasi di selanjutnya gitu aja Mas. Soalnya kan kayaknya ini nggak terlalu ikut Zoom. Jadi mungkin lebih cepatnya mungkin langsung di-sharing di Google Form, nanti kan juga bisa lihat recording ini kan. Jadi biar lebih cepat aja untuk yang informasi yang belum tersampaikan, yang mungkin banyak senior-senior atau orang yang mungkin lebih punya kapasitas yang nggak ikut Zoom, jadi ikut lebih tahu informasi yang kita diskusikan sekarang. Gitu aja Mas. Biar lebih apa ya, bisa maksimal atau optimal semua yang ada di grup Telegram gitu aja. Ya. Oke, kalau gitu nanti akan saya buat Google Form-nya, akan saya share ya ke semua grup nanti. Terus kita buat grup khusus di WA, nanti kita bisa diskusikan lagi. Oke, ini juga ada Pak Iksan baru gabung. Oke, mungkin itu dulu ya rapat kita pada malam ini. Nanti kedepannya ya, kalau udah kita gabungkan di satu grup, nah kita nanti ada pertemuan lagi ya via Zoom ya, atau mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup misalkan ya, apa aja saran teman yang untuk membantu komunitas ini bisa berkembang ya. Karena kan komunitas ini juga milik teman-teman semua gitu, tidak hanya saya doang gitu ya, saya teman-teman juga memilikinya juga. Oke, mungkin cukup dulu. Jika ada lagi mungkin ya yang mau saran, silakan. Oke, oh ya, satu lagi ya. Nantinya kita juga yang para perwakilan segala macam, nah kita bisa misalkan ya kunjungin ke mana, ke universitas kah ya, atau yang penting memang timnya udah harus terbentuk gitu segala macam. Nah nanti kita bisa ya, menyambangi universitas segala macam, karena yang saya lihat dan juga hasil diskusi saya juga ya sama guru saya juga ya di bidang ini training di komunitas di universitas itu banyak galeri-galeri investasi yang dimana
banyak terbengkalai ya yang nggak diurus secara profesional. Padahal kalau misalkan galeri prestasi itu ada satu orang aja yang memang dia itu dia fokus mengajarkan tentang bagaimana sih cara investasi saham yang baik dan benar, dan juga trading saham yang supaya nggak terjerumus ya ke saham-saham yang fundamentalnya nggak baik segala macam gitu. Nah itu kita bisa ngajuin di situ. Dan ada pun juga beberapa ya permintaan juga ya dari corporate, cuman saya masih belum ambil ya karena pandemi ya, dan kalau corporate itu kan biasanya dia orang PHK, dia bingung gitu kan, kalau orang PHK ini harus dikasih bekal gitu, supaya nanti ketika dia keluar dia udah punya minimal udah tahu mau nyari duitnya dari mana gitu. Nah itu juga biasanya bisa nanti masuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tentang training investasi ini, investasi modal. Nah jadi itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk Pak Ihsan dan Pak Andi yang mungkin telat, nanti bisa lihat rekamannya. Jadi pada intinya kita akan bangun sebuah komunitas, bukan sekedar komunitas juga ya, tapi nanti ada kita buat lembaga training ya, atau nanti kita buat koperasi gitu, nanti kita diskusikan, nanti saya buat grup WA. Nah saya kumpulin nih orang-orang yang ada di sini ya, jadi kita bisa diskusi bareng. Kalaupun teman-teman memang belum pede jadi mentor ya boleh misalkan jadi pengurus atau apa ya silakan gitu. Kalaupun nggak siap jadi pengurus ya nggak apa-apa, jadi anggota ya. Jadi nggak memaksakan juga, saya tergantung dari teman-teman aja. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung, ya itu untungannya adalah kalau komunitas ini besar, pasti teman-teman akan dikenal oleh para anggotanya gitu ya. Dan nantinya ada profit sharing ya, dari membership atau nanti kita buat satu akademi. Nah itu nanti uangnya itu ya akan dibagikan ke para pengurus ya di mana ya tergantung dari teman-teman. Misalkan kita mau ya ini kita nggak tahu ya, katakanlah ya dari profit atau dari keuntungan membership ya, katakanlah kita mau bangun apa gitu ya, beli tanah, kita bangun gedung di situ, gedungnya nanti kita bisa sewain masuk ke kas komunitas itu kan bisa gitu. Nah jadi itu semua bisa kita lakukan gitu. Nah jadi gitu. Terus juga terakhir kita pun juga akan memperbesar juga ya, yang dimana komunitas ini membangun wadah kedermawanan gitu. Jadi yang mau sedekah kita ada nih gitu kan, kegiatan ini kegiatan itu. Jadi para trader ya katakanlah dia ada profit segala macam, nah dia bisa dia salurkan profit itu. Nanti kita buat foundation, misalkan Syariah Investment Foundation gitu ya, yang memang khusus untuk mengelola dana-dana yang para trader ini memang dia zakatin gitu ya, atau infakkan gitu. Nah jadi kita bisa menyalurkan ke kegiatan sosial. Ya nanti kita misalkan bangun warung makan Syariah Investment gitu.
setiap Jumat gratis, atau ya dijual katakanlah yang kayak pengusaha tol itu ya, dijual setengah harga gitu ya, setengah harga dari harga. Nah jadi itu oke ya teman semua ya, makasih sebelumnya yang udah pada hadir pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat ya untuk banyak orang, dan di mana komunitas ini kita bisa berkontribusi untuk membagikan sharing pengalaman ya, ilmu, dan juga bisa menjadi amal ya, amal jariah kita di kemudian hari ya. Karena apa? Karena kalau kita memberikan ya sesuatu kepada masyarakat atau memberikan ilmu kita ya, mendedikasikan ya ilmu kita, itu menjadi amalan-amalan jariah kita nanti ke depannya gitu ya. Yang dimana itu bisa menjadi penolong kita ya di yaumil hisab gitu. Oke. Itu aja ya mungkin dari saya. Nanti saya buat Google Form dan nanti juga buat grup WA yang dimana teman-teman nanti kumpul ya di grup WA. Kita nanti ada pertemuan selanjutnya ya, nanti saya atur jadwal mungkin minggu depan nanti ya, minggu depan kita bisa buat pertemuan lagi. Oke, ada lagi saran atau pertanyaan gitu ya sebelum kita tutup? Oke ya, udah cukup. Oke, mungkin itu aja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.